Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Marpu, guru SMA Negeri 22 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang sekaligus beliau adalah pendiri Taman Siswa. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Ki Hajar Dewantara, dalam filosofi pemikiran pendidikannya, beliau menuliskan semboyan pendidikan yang berbunyi sebagai berikut. Ing ngarso suntolodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Semboyan tersebut dapat diartikan sebagai berikut. 1. Ing ngarso suntolodo, artinya ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri teladan untuk semua orang yang ada di sekitar. Kedua, ing madya mangunkarsa, artinya seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Ketiga, tuturi handayani, artinya seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan baik moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dia berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk itu, kita selaku pendidik agar dapat menuntun peserta didik mencari jati diri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan tak lain supaya anak jadi manusia merdeka secara batin, pikiran, dan tenaga. Kemerdekaan yang harus dimiliki oleh seorang anak yaitu mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu mengatur dirinya sendiri. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman adalah sebagai berikut.
Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zamannya. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirana, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan sebuah tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cita kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotorik. Sedi merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Lebih lanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Peran pendidik. Kita sebagai pendidik berkewajiban untuk memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada peserta didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi dengan nyaman terkait ilmu yang sudah mereka dapatkan. Peserta didik. Sebagai peserta didik harus memahami bahwa kemerdekaan yang sudah diberikan kepadanya dibatasi dengan kemerdekaan orang lain atau siswa lain. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, siswa seyogyanya dapat saling berkolaborasi, bekerja sama, agar dapat hidup di dalam masyarakat secara bijaksana. Terima kasih saya ucapkan. Semoga paparan yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.